Baik, kali ini kita akan belajar tentang materi perpangkatan, di mana materi ini ada di jenjang SMP kelas 9. Oke, sebenarnya apa sih perpangkatan itu? Nah, teman-teman mungkin sudah mengenal tentang perkalian dan kelipatan. Nah, kalau perpangkatan ini boleh diartikan sebagai perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, dari artinya sendiri, perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Contohnya misalnya ada bilangan 2 dari suatu bilangan yang sama dan perkalian berulang. Jadi, bilangan 2 ini dikalikan secara berulang. Ini pengertian dari perpangkatan. Atau bisa dituliskan dengan 2 pangkat. Nah, bagian pangkat ini bisa dituliskan dari berapa banyak bilangan itu berulang. Kita hitung dulu sama-sama. Ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Maka banyaknya itu ditulis sebagai pangkat. Nah, dari pengertiannya, contohnya seperti ini. Lalu, dalam perpangkatan untuk bilangan 2 dan 4 itu ada istilahnya sendiri. Jadi 2 ini bisa dikatakan sebagai bilangan basis dan 4 ini bisa disebut sebagai pangkat. Atau secara umum itu bisa dituliskan dengan A pangkat N, di mana A dikali A sampai sebanyak N kali. Nah, jadi ini N tadi dikatakan sebagai pangkat atau biasa disebut dengan eksponen, lalu A ini sebagai bilangan pokok atau basisnya ya. Jadi nanti teman-teman nggak usah bingung mana yang dikatakan sebagai pangkat dan mana yang disebut bilangan pokok atau bilangan basisnya. Nah, untuk di materi perpangkatan, ini materinya mungkin cukup mudah untuk teman-teman pelajari. Misalnya ada soal seperti ini. Tentukan lambang atau penulisan perpangkatan. Sebentar. Misalnya di soal ada seperti ini, 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5. Nah, ini kalau dituliskan dalam bentuk perpangkatan itu seperti apa? Berarti bisa dituliskan dengan 1/5 pangkat. Nah, 1/5-nya ini ada berulang berapa kali? Kita hitung. Ada 1, 2, 3. Berarti di sini pangkat 3. Nah, jadi cukup mudah. Seperti yang saya bilang di awal. Nah, contoh selanjutnya, misalnya ada lagi min 3 dikali min 3 dikali min 3 dikali min 3. Nah, ini penulisannya seperti apa? Yang pertama dituliskan adalah bilangan pokoknya atau bilangan basisnya. Jadi kita tulis min 3, karena ini negatif, jangan lupa teman-teman pakai tanda kurung. Lalu bilangan negatif 3 ini berulang sebanyak berapa kali? Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali. Kita tuliskan 4 sebagai pangkatnya. Nah, jadi seperti ini.
Nah, misalnya kalau ada soal, kalau tadi kan perkaliannya dituliskan secara berulang, lalu kita menuliskan bilangan pokok dan pangkatnya. Nah, gimana kalau itu sebaliknya? Misalnya 2 pangkat 5, penulisannya secara perkalian berulangnya seperti apa? Berarti kita tuliskan dulu kita tentukan dulu bilangan basisnya atau bilangan pokoknya di sini adalah 2. Nah, berarti kita tuliskan 2. 2 ini dikalikan sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kita hitung apakah sudah 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah. Nah, berarti seperti ini. Jadi untuk materi awal itu tentang penulisannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, lalu misalkan ada soal yang seperti ini. Nyatakan bilangan berikut dengan basis 2. Bilangannya misalnya ada 16, lalu ada 8, ada 32. Nah, kalau ada soal yang perintahnya seperti ini, nyatakan bilangan berikut dengan basis 2. Nah, kita selesaikan dulu ya. Contohnya yang A. A itu bilangannya adalah 16. Karena di soal minta dengan basis 2, berarti kita harus cari 16 itu sama dengan 2 pangkat berapa. Nah, jadi yang menjadi basisnya 2, kita masih perlu nyari pangkatnya. 2 pangkat berapa yang sama dengan 16. Nah, di sini teman-teman bisa hitung 16 bisa menggunakan pohon faktor dibagi dengan bilangan basisnya dengan 2, 8 dibagi 2 lagi, 4 dibagi 2 lagi, kemudian ketemu. Nah, di sini ketemu 16 itu 2 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan di sini, berarti 16 adalah 2 pangkat 4. Kemudian sama untuk yang B, 8. Nah, 8 juga kita cari. Kalau teman-teman bingung, bisa pakai pohon faktor. Nah, kalau pakai pohon faktor, yang dituliskan pertama kali dia harus dibagi dengan bilangan pokoknya atau basisnya. Karena di sini basisnya 2, berarti di sini harus dibagi pertama dengan bilangan 2. 8 dibagi 2 ada 4. 4 dibagi 2 ada 2. Lalu kita tuliskan di sini 8 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang C, 32 dengan basis 2, coba teman-teman hitung sendiri ya. Nanti 32 ini sama dengan 2 pangkat berapa. Hasilnya bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar.